الرحمن الرحيم Suatu hari, Sultan Abdul sangat terkejut tatkala seorang pedagang yang dililit hutang datang menghadapnya. Hal itu disampaikan oleh seorang kepercayaannya. "Tuanku, ada orang yang mengaku bahwa engkau punya hutang yang banyak kepadanya. Hamba sudah memanggilnya ke istana dan memberikan sejumlah uang. Akan tetapi dia belum mau pergi sebelum bertemu tuan," kata orang kepercayaannya itu. "Di mana dia, Pasya? Biarkan dia masuk," jawab Sultan. Kemudian orang kepercayaannya mengajak orang yang dililit hutang itu masuk ke ruangan Sultan. Masuklah laki-laki itu menghadap sang sultan. Dengan penuh takzim, pedagang yang bernama Faisal itu berkata kepada Sultan, "Wahai Sultan, engkau punya hutang kepadaku, segeralah bayar." Begitu tenang, Sultan menjawab, "Bagaimana dan sejak kapan saya berhutang kepadamu?" "Sultan, aku adalah seorang pedagang, hutangku sangatlah banyak, begitu banyaknya sehingga aku tidak bisa lagi melunasinya. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan setiap malamnya." Pasha kemudian mengatakan, "Kamu berbicara apa? Setiap aku hendak tidur, aku selalu menengadahkan tangan hingga pada suatu malam aku bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW," kenang pedagang itu. Sultan dan orang kepercayaannya itu sontak terkaget seraya mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Sultan, dalam mimpi itu baginda Rasulullah bersabda kepadaku, katakan kepada Hamidku bahwa ia biasanya bersalawat untukku setiap malam. Tapi malam kemarin ia lupa. Datangilah ia dan katakan keperluanmu kepadanya," sambung pedagang itu kepada Sultan. Mendengar ucapan pedagang itu, Sultan langsung berdiri dari duduknya, tampak sekali wajah harunya. Sambil berjalan ke arah pedagang itu, Sultan berkata, "Tolong ulangi sekali lagi bagaimana sabda beliau." "Hamidku." Kemudian Sultan menyuruh pedagang itu berhenti berbicara. Belum selesai ia melanjutkan, Sultan membuka laci mejanya dan memberikan sekantong uang kepada pedagang itu. Kemudian pedagang itu mengambil kantong yang diberikan Sultan. Lalu Sultan berkata lagi, "Bagaimana sabda beliau?" "Hamidku." Lagi-lagi belum selesai pedagang itu menjawab, Sultan menyuruhnya berhenti berbicara dan mengeluarkan sekantong uang lagi dan memberikannya kepada pedagang itu. Lalu Sultan bertanya lagi, "Bagaimana sabda beliau?" Belum pula pedagang ini selesai mengatakan sabda Nabi, Sultan menyuruhnya berhenti, kemudian memberikan sekantong emas lagi. Hal serupa terus berulang. Kemudian Pasha bertanya, "Apakah itu cukup?" Lalu si pedagang berkata, "Ini sudah lebih dari cukup, Tuan." Kemudian pedagang pun pergi dari ruangan Sultan. Mata Sultan mulai berkaca-kaca sambil mengenang-enang kesalahannya. Kemudian Pasha berkata, "Apakah ini tidak berlebihan, Tuan?" "Apa yang kau katakan, Pasha? Seandainya dia meminta semua hartaku, maka akan kuberikan kepadanya." Kemudian Sultan mengisahkan, "Malam kemarin aku bekerja hingga larut malam, hingga aku tertidur di meja kerjaku. Aku lupa bersalawat, padahal aku selalu rutin mengirim doa dan salawat kepadanya." Mendengar hal itu, Pasha langsung menitikkan air mata. Dan Sultan terus menceritakan apa yang terjadi pada malam itu sehingga beliau ini lupa mengucapkan salawat. Pasha pun menangis terisak-isak mendengar cerita tuannya.
Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih geng sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi kali ini aku akan menyampaikan ke kalian, bercerita ke kalian, yaitu mengenai sejarah lagi geng. Nah, adapun judul sejarah yang akan saya sampaikan yaitu tentang sebuah kisah geng, seorang sultan yang memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selain terkenal karena kecintaan beliau nih geng terhadap Rasulullah, beliau juga dikenal sebagai seorang sultan yang mempertahankan tanah Palestina pada masa pemerintahannya geng. Beliau mati-matian mempertahankan Palestina dari jajahan Yahudi saat itu secara tidak langsung. Nah, jadi di sini saya tidak perlu memberitahu siapakah sultan ini karena sudah saya terterakan di judul ya geng. Baiklah geng, langsung saja kita masuk pembahasan bagaimanakah kisah kecintaan beliau ini terhadap Rasulullah, kemudian bagaimanakah ceritanya, bagaimanakah perjuangan beliau gitu dalam mempertahankan tanah Palestina, kemudian siapa sih Sultan Abdul Hamid II ini, bagaimana latar belakangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan, jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Sebelum kita bahas lebih dalam gitu geng, siapa Sultan Abdul Hamid II ini, di sini saya akan menguraikan sedikit tentang Kesultanan Turki Utsmani. Nah, apa hubungannya kak? Jadi Sultan Abdul Hamid II ini geng berasal dari kota Istanbul, Turki. Nah, di sini Turki Utsmani ini geng merupakan salah satu kesultanan yang memiliki sejarah paling panjang geng. Catatan lama dari para ahli sejarah nih geng telah mengurai gitu kisah heroik dari kesultanan yang berpusat di Turki ini. Salah satunya nih adalah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam mempertahankan warisan umat Islam, yaitu tanah Palestina geng. Beliau ini bisa disebut sebagai benteng terakhir Turki Utsmani dalam upaya menjaga persatuan dunia Islam geng. Jadi siapakah Sultan Abdul Hamid II ini? Menurut sejarawan nih geng, Sultan Abdul Hamid II lahir di Istanbul pada tanggal 21 September 1842. Beliau ini dibesarkan di Istana Ottoman dan fasih dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Prancis, kemudian Persia dan Arab geng. Sultan Abdul Hamid ini geng memiliki nama panjang Sultan Abdul Hamid bin Abdul Hamid bin Ahmad, yaitu putra dari Sultan Abdul Majid dan istrinya yang bernama Tiri Mujkan Kadin Effendi yang berasal dari Sirkasia, yaitu sebuah wilayah yang terletak di persimpangan Eropa Timur dan Asia Barat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia geng. Namun ibunya meninggal saat Sultan Abdul Hamid II ini berusia 7 tahun geng. Kemudian selepas kepergian ibunya, Sultan Abdul Hamid II ini kemudian diasuh oleh ibu tirinya yang bernama Pristu Kadin. Di lingkungan tempat tinggalnya nih geng, Sultan Abdul Hamid ini dianggap sebagai anak yang lemah dan sering jatuh sakit. Hal ini membuat dirinya ini sekuat tenaga gitu, mempelajari segala macam disiplin ilmu untuk menutupi kekurangannya. Di bawah didikan ayahnya secara langsung nih geng, Sultan Abdul Hamid II ini tumbuh menjadi seseorang pemuda yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata geng. Bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, di usia mudanya nih, Sultan Abdul Hamid II ini mampu menguasai berbagai macam bahasa. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang senang membaca dan bersyair. Lambat laun nih geng, stigma negatif tentang dirinya yang lemah, kemudian mudah jatuh sakit itu mulai memudar. Masyarakat ini mulai menganggap keberadaannya sebagai sosok yang nantinya yang kelak akan menjadi orang nomor satu di Kesultanan Turki Utsmani. Penilaian masyarakat di sekitar tempat tinggalnya itu geng, bukan isapan jempol yang tak memiliki alasan. Kenapa? Karena di sana itu, di lingkungan tempat tinggalnya itu, Sultan Abdul Hamid II ini dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan peduli gitu geng terhadap sesama. Kemudian Sultan Abdul Hamid II ini geng menjadi Khalifah Turki Utsmani menggantikan pamannya Sultan Abdul Aziz yang saat itu bergelar sebagai Sultan Murad VI pada tahun 1876. Pamannya yang berkuasa cukup lama ini diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah geng, kemudian dibunuh oleh pembencinya. Selanjutnya, masa depan Kesultanan Khalifah Turki Utsmani berada di pundak Sultan Abdul Hamid II. Selama memerintah nih geng, pencapaian mentereng direngkuh oleh Sultan Abdul Hamid II, seperti mendirikan universitas, kemudian akademi seni rupa,
pertanian, dan sekolah keuangan, geng. Selain itu, geng, beliau juga banyak gitu membangun sekolah-sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, dan sekolah untuk kaum difabel. Selain itu juga beliau mendirikan rumah sakit Sisli Eatfall dengan uangnya sendiri, geng. Dan juga beliau juga nih memprakarsai pembangunan jembatan di dua tepi sisi selat Bosporus dan pembangunan rel kereta api, geng. Dalam buku catatan pribadi beliau nih, geng, Sultan Abdul Hamid II ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan pergerakan menanam kembali nilai ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin di dunia, baik itu Arab, kemudian Afrika, India, dan negara-negara lainnya. Beliau juga nih, Sultan Abdul Hamid II, menjelaskan tentang keyakinan beliau gitu, geng, bahwa akan lahirnya kesatuan dunia Islam. Beliau mengatakan bahwa umat Islam ini wajib gitu untuk menguatkan ikatan persaudaraan di bumi bagian lain. Satu dan yang lain wajib dekat dan merapat dalam intensitas yang sangat kuat. Beliau ini, Sultan Abdul Hamid II ini, geng, mengirim para ulama ke negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Jepang. Beliau ini berjuang, geng, untuk menyebarkan agama Islam dan melawan negara-negara kolonial. Kisah lain dari buku hariannya nih, geng, ketika beliau, Sultan Abdul Hamid II ini, menolak permintaan dari tokoh pendiri negara Zionis Israel yang bernama Theodore Herzl, yang saat itu, geng, datang nih ke Sultan Abdul Hamid II untuk meminta sebagian tanah Palestina untuk bangsa Yahudi. Namun permintaan tersebut, geng, ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II. Nah, karena penolakan inilah yang membuat bangsa Yahudi sangat marah terhadap Sultan Abdul Hamid II ini. Dikarenakan ketegasannya itu, geng, musuh-musuh Islam gak henti-hentinya gitu merongrong kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Pada masa pemerintahannya, ia harus dihadapkan dengan manuver orang-orang Yahudi Dunamah yang berusaha, geng, ingin mendongkel kekuasaannya. Setidaknya nih, geng, ada beberapa langkah dan strategi yang diambil oleh Yahudi menurut sejarawan Muslim Dr. Muhammad Harb untuk menembus dinding kokoh Kesultanan Turki Utsmani ini. Target yang mereka lancarkan adalah memasuki tanah Palestina. Pada tahun 1892 nih, geng, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II agar diizinkan gitu untuk tinggal di tanah Palestina. Kemudian nih, geng, permohonan itu dijawab bahwa pemerintah memberitahukan kepada segenap bangsa Yahudi yang ingin hijrah ke Turki, mereka tidak akan diizinkan, tidak akan diberikan izin untuk tinggal, untuk menetap di tanah Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, geng, kaum Yahudi terpukul berat, sehingga duta besar Amerika saat itu turut campur tangan, geng. Pada tahun 1896, Theodore Herzl ini kembali memberanikan diri untuk menemui Sultan Abdul Hamid II sambil dia ini, geng, meminta izin mau mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu, geng, kembali dijawab Sultan dengan penolakan yang tegas. Sesungguhnya Daulah Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaannya tersebut. Sebab itu simpanlah kekayaan kalian dalam kantong kalian sendiri, tegas Sultan, geng. Namun, geng, meski sudah ditolak sebanyak 2 kali nih, kaum Yahudi tak pernah patah arang mereka, geng. Lalu mereka ini kemudian melanjutkan usaha baru mereka, yaitu menggelar konferensi Basel di Swiss, yaitu pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus 1897, dalam rangka merumuskan strategi baru mereka untuk menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani, geng. Dikarenakan gencarnya aktivitas Yahudi saat itu, geng, akhirnya pada tahun 1900 Sultan Abdul Hamid II ini mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi tinggal di Palestina lebih dari 3 bulan. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini dilarang ziarah, dilarang tinggal di Palestina lebih dari 3 bulan saat itu. Dan paspor Yahudi nih, geng, harus diserahkan kepada petugas khilafat terkait. Kemudian pada tahun 1901 nih, Sultan mengeluarkan keputusan tentang haramnya menjual tanah ke Yahudi di Palestina. Lanjut, geng, yaitu pada tahun 1902, Herzl nih, si pendiri negara Zionis Israel ini, tanpa rasa malu dia datang lagi, geng, menemui Sultan Abdul Hamid II. Namun kedatangannya kali ini untuk menyogok orang nomor 1 kekhalifahan Islam tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan si Herzl ini kepada Sultan, geng,
yaitu memberikan uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk sultan, kemudian membayar utang negara, utang pemerintah Utsmania yang mencapai 33 juta pound sterling, kemudian membangun kapal induk pemerintah dengan biaya 120 juta franc, kemudian memberikan pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmania di Palestina. Kalian konferensi sendiri deh, geng, ke rupiah. Ini merupakan sodoran uang yang sangat-sangat fantastis saat itu. Namun geng, sodoran fantastis itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan geng. Bahkan Sultan nggak mau menemui Herzl ini, hanya diwakili oleh Tahsin Basya, yaitu Perdana Menterinya. Sambil beliau ini mengirim pesan, nasihati Herzl, jangan teruskan rencananya. Aku tidak akan memberikan tanah Palestina walaupun sejengkal kepada mereka, karena itu bukan milikku, ini adalah hak umat Islam, kata beliau geng. Sultan juga mengatakan geng bahwa umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka sendiri. Jadi untuk kaum Yahudi dipersilahkan untuk menyimpan harta mereka. Kemudian Sultan Abdul Hamid II mengatakan, jika kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan mengambil tanah Palestina tanpa membayar harganya, katanya geng. Akan tetapi geng, Sultan Abdul Hamid II mengatakan bahwa dirinya ini lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya ini daripada melihat Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islamiyah. Sejak saat itu nih geng, Yahudi dengan gerakan Zionismenya ini berusaha gitu untuk melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan dengan jargon-jargon kemerdekaan, kemudian kebebasan dan sebagainya. Mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamid II sebagai Hamidian Absolutism. Sultan Abdul Hamid nih geng, sudah menyadari gitu bahwa nasibnya ini terancam. Beliau ini bisa saja gitu hijrah ke Eropa, tapi untuk apa? Beliau sudah berjanji, beliau sudah mengaku bahwa beliau ini adalah seorang khalifah yang bertanggung jawab atas umat. Jadi tempat beliau adalah Istanbul untuk mengayomi umat beliau, mengayomi masyarakat. Beliau nih geng, terus digoyang oleh para aktivis organisasi rahasia yang disebut dengan Freemasonry, yang menyusup nih di barisan pemuda revolusioner liberal, atau mereka ini sering menyebut diri mereka sebagai gerakan Turki Muda. Sultan Abdul Hamid II geng memerintah di tengah-tengah kepungan kelompok Yahudi, kemudian anggota-anggota Freemason dan aktivis liberal sekuler geng. Mereka ini geng berusaha gitu dengan berbagai cara untuk melengsarkan Sultan Abdul Hamid II, sehingga Turki dan peradaban Islamnya ini pun geng kemudian pudar. Lanjut geng, yaitu pada tanggal 13 April 1909 nih, sekelompok pembangkang nih yang tidak suka dengan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan berusaha gitu untuk menggantikan monarki dengan pemerintahan konstitusional, mereka ini melancarkan geng pemberontakan di Istanbul. Pemberontakan mematikan itu geng berlangsung selama 11 hari. Lalu kemudian nih Sultan digulingkan geng, yaitu pada tanggal 27 April 1909 dan digantikan dengan adik laki-lakinya Mehmet V. Pada malam yang sama saat digulingkan nih, Sultan kemudian dikirim ke Thessaloniki di Yunani bersama 38 orang lainnya beserta anggota keluarganya juga geng di dalamnya. Benar saja geng, setelah berhasil merobohkan kekhalifahan Turki Utsmani nih, Yahudi berhasil mewujudkan mimpinya dengan merampas dan mendirikan institusinya yang ditopang oleh negara imperialis Inggris dan Amerika Serikat geng. 3 tahun kemudian nih geng, yaitu tepatnya pada 1 November 1912, Sultan Abdul Hamid II ini kemudian dikirim lagi ke Istanbul. Kemudian beliau ini menghabiskan hari-hari terakhirnya di Istana Beylerbey di distrik Uskudar, Istanbul. Sultan Abdul Hamid II geng meninggal yaitu pada tanggal 10 Februari 1918 dan menjabat sebagai Khalifah Kesultanan Utsmania selama 33 tahun. Di antara Sultan Ottoman nih geng, Sultan Abdul Hamid II ini yang paling banyak menggunakan gelar khalifah. Peninggalnya nih geng, tak ada lagi geng Sultan Turki Utsmani yang memiliki kecakapan berpikir dan keberanian terhadap Yahudi seperti yang ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid II ini semasa hidupnya.
Suatu hari, di Istana Kesultanan Utsmani di Istanbul, pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, seorang pelayan istana terdekat Sultan mengetuk pintu ruangan khusus bengkel junjungannya. Sultan Abdul Hamid II terkenal sebagai sultan yang memiliki kesukaan bertukang, membuat produk perabotan berbahan kayu. Saat itu, Sultan tampak sedang menghimpun lidi pelepah pohon kurma yang sudah kering. "Maaf, Daulat Paduka sedang membuat apa?" tanya pelayan itu. "Sapu," jawab sang sultan datar, sambil tetap berkonsentrasi pada pekerjaannya. "Sapu? Kenapa Daulat Paduka membuat sapu?" lanjut pelayan itu penasaran. Sang sultan diam, tetap melanjutkan pekerjaannya. "Mengapa Daulat Paduka tidak menyuruh pelayan istana lainnya untuk membuatkan sapu ini?" sambung si pelayan. "Apakah engkau memandang remeh pekerjaan membuat sapu?" kata sang sultan balik bertanya. "Mohon maaf atas kelancangan hamba Daulat Paduka." Si pelayan segera meminta maaf. "Tentu saja, jika Daulat Paduka yang membuat, sapu ini sangat istimewa," lanjut si pelayan. "Ya, saya membuat sapu ini untuk orang yang sangat istimewa dan akan diantarkan ke tempat yang paling istimewa," jawab sang sultan. "Kemanakah gerangan Daulat Paduka?" "Ke Madinah Munawwarah, ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW," jawab sultan lirih. Si pelayan terperanjat bukan kepalang. "Ini salah satu caraku mengungkapkan kecintaanku kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Aku ingin menjadi pelayannya," lanjut sang sultan. "Pasah, pelayan, andai saja aku bisa memilih takdir, aku lebih memilih menjadi tukang sapu makam Kanjeng Nabi Muhammad daripada menjadi sultan. Aku merasa bahagia setiap hari bisa berada di dekat makam beliau, membersihkan dan menyapu makam beliau, melakukan sholat dan ibadah lainnya di raudah masjid beliau. Tapi aku tak bisa, karena itu paling tidak aku membuatkan sapu-sapu ini dengan tanganku sendiri. Sapu-sapu ini aku kirim ke Masjid Nabawi di Madinah dan dipergunakan untuk membersihkan komplek makam beliau dan juga masjid beliau. Aku ingin datang ke hadapan beliau sebagai umat dan hamba beliau yang rendah, bukan sebagai sultan dengan segala kedigdayaan dan ketinggiannya," pungkas sang sultan. Nah, geng, itulah tadi kisah Sultan Abdul Hamid II. Ini merupakan sultan yang super duper keren banget sih menurut aku. Beliau ini memiliki jasa yang sangat besar dalam mempertahankan tanah Palestina, memiliki peran penting banget nih di sini. Dan sisi menariknya, beliau juga merupakan seorang sultan yang memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau ingin menjadi tukang sapu kuburan Nabi Muhammad dan gak mau gitu jadi sultan, saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad, geng. Nah, jadi Sultan Abdul Hamid II ini, geng, merupakan Khalifah Utsmani yang ke-27. Dan beliau ini, geng, saya tambah sedikit, beliau ini memiliki 13 istri. Bagaimana, geng, menurut kalian tentang kisah Sultan Abdul Hamid II ini? Menarik banget kan, interested banget kan untuk dibahas, untuk didengerin. Seandainya ya masih ada kekhalifahan, kemudian sultan seperti ini atau pemimpin kita kayak gini nih, bagus banget. Oke, geng, kurang lebihnya aku minta maaf, atau ada salah kata mungkin ya, aku minta maaf kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya, geng. Oke, thanks for watching.